Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kembali ke kasus yang tidak penting kemarin ya. Ini ada orang yang konferensi pers ya yang dilakukan begitu. Tapi netizen melihat ini kok ini seperti tidak ada guna begitu ya. Dan malahan netizen fokus pada pengacaranya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton Gary konferensi pers ya. Ini dia. Orang yang biasanya yang menghancurkan kita itu adalah orang terdekat sendiri. Betul. Terus orang tuh kalau zaman sekarang deket baik-baik di awal. Izin menanggapi ya dari preskon ini. Menurut gua pribadi nih, dari sekian banyaknya preskon yang gua lihat, hanya ini preskon yang memberikan contoh tidak baik, preskon yang nggak ada gunanya, preskon yang nggak jelas arah tujuannya, dan preskon yang paling banyak drama dan permainan gua bilang. Ya kenapa gua bilang seperti itu? Seperti kita ketahui, ini tuh adalah orang dekatnya Novi Pratiwi selama ini waktu di yayasan dulu, tapi berakhir seperti ini. Kalaupun ya dia melihat ada sesuatu yang salah dari Novi, ya itu kan dia lihatnya di akhir-akhir. Sedangkan sebelumnya kan apakah dia tidak melihat kebaikan-kebaikan Novi Pratiwi terhadap dia? Setidaknya saya yakin juga dia pun juga sudah pernah menikmati kebaikan atau hasil dari Novi Pratiwi. Itu pasti lebih banyak karena dia tuh kan bersama dengan Novi Pratiwi bukan sebulan 2 bulan, tapi kan mungkin beberapa lamanya ada gitu waktunya kan. Tapi yang dia lihat tuh di akhir doang. Nah yang sebelumnya dia lupakan kebaikannya. Ya seolah-olah preskon ini memberitahukan kepada kita itu seolah-olah mengiyakan bahwa percuma kita berbuat baik juga. Dari sekian yang berbuat banyaknya perbuatan baik yang kita lakukan, satu aja kesalahan kita seolah-olah menutupi semua kebaikan. Makanya saya bilang ini tidak baik preskon ini. Ya, terlalu banyak drama juga, entah apa maunya, dan mulai merebaknya, mulai gue pikir tuh setelah kepulangan dari NTT mengenai 100 juta ini. Ya, seharusnya saya bilang juga, kepulangan dari NTT itu udah diam, masa tenang. Tidak usah mungkin 100 juta atau apapun, seperlu apapun itu juga. Akhirnya kan seperti ini. Dan apa yang disampaikan ini kan belum ada buktinya juga. Seandainya Novi Pratiwi terbukti bersalah gara-gara apa yang disampaikannya ini, kita netizen pun tidak melihat kan, istilahnya apa sih yang salah? Dia salah pun si Novi Pratiwi itu hanya segerintil juga. Sedangkan kebaikan-kebaikan Novi harusnya dipertimbangkan juga dong, ya kan? Dan selama gua melihat kisruhnya donasi Agus ini, ya, yang kita lihat ya, hanya Novi Pratiwi loh yang mau berjualan dan mau membantu sesamanya. Yang lain yang keluar-keluar hanya sibuk mencari bukti lah, sibuk keluar-keluar lah. Tapi apa kebaikan yang dilakukan di dalamnya? Tidak ada. Sedangkan Novi Pratiwi segitu banyaknya masalah tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Ini luar biasa loh gue bilang. Ya, kalau seandainya ada orang bilang Novi Pratiwi seperti itu pencitraan lah, apalah, biarin aja bodo amat, itu urusannya Novi Pratiwi dengan yang di atas. Yang penting Novi Pratiwi sudah memberikan dampak yang positif buat kita semua. Ya, saya bukan pendukung kerasnya Novi Pratiwi, tapi saya katakan ini semua karena saya melihat hal positif dari ini semua. Saya tidak serta-merta selalu melihat hal negatif, tapi saya juga berpikir positifnya. Nah, maka untuk hal ini, saya mengajak netizen untuk melihat secara positif juga dari segala preskon yang ada. Dan melihat pihak yang berseteru ini mana yang lebih positif bagi kita. Itulah yang diambil. Kita tidak usah peduli apapun kejelekan dia di belakang atau apa. Terserah dia, yang penting dampak positif bagi netizennya kan ada. Nah, netizen kan bisa menilai dari sana. Jadi netizen bersikaplah bijak, bersikaplah adil, mari melihat hal positif dari kekisruhan Agus dari awal sampai akhirnya. Mana yang kita bisa tiru, mana yang bisa kita ambil sebagai contoh yang bisa memberikan dampak positif buat kita semua. Ya, saya kira tidak usah saya sebutkan siapa-siapanya, netizen kan bisa lihat sendiri. Dan menurut saya itu hanya Novi Pratiwi. Yang lain hanya sibuk keluar-keluar, sibuk pansos, sibuk banyak ngomong, sibuk mengumpulkan bukti, tapi belum jelas juga. Oke, jadi bersikaplah bijak netizen ya. Gila ya tuh videonya Marta. Kenapa? Demi uang dia bisa melakukan kebohongan, dia bisa melakukan fitnah demi uang. Kok lu bisa tahu? Ya tahulah, orang gue punya rekamannya. Kemarin dia bilang waktu mau diwawancara dia minta dibeyong tuh sama wartawan. Terus dia bilang kan Novi Mabora tuh. Tapi ternyata tinta Mabora ya. Dia tuh berbohong karena dia dibeyong. Masa sih gue nggak lihat rekamannya. Makanya update. Lu sih molor mulu. Jadi kelanjutannya gimana? Jadi Teh Novi itu akan membawa masalah ini ke jalur hukum karena dia tidak terima semua yang dituduhkan sama dia itu adalah fitnah semua. Jadi nggak ada yang benar gitu loh.
Dari awal juga memang Teh Nopi itu difitnah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari awal tuh banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dituduhkan kepada Teh Nopi. Padahal sudah jelas tidak ada satupun yang terbukti. Tapi kok netizen bisa aja percaya ya sama mereka ya, padahal mereka kan bohong. Ya namanya netizen, mulutnya kan sama hatinya kadang-kadang beda. Emang kebangetan tuh si DJ Marta ya, sampai podcast 2 kali. Kan yang pertama dia ngebela Teh Nopi, kenapa yang kedua dia ngejatuhin Teh Nopi, terus kenapa bisa ada rekamannya dia bahwa dia berbohong. Iya, ternyata Teh Nopi itu nggak mabuk, terus di situ tuh nggak ada minumannya. Itu yang dikeluarkan dari DJ Marta, dari mulutnya pas rekaman itu. Nanti gue tunjukin deh sama lu sekalian, nanti gue tunjukin sama netizen ya. Itu yang terjadi Semeton ya. Memang kalau saya sih dari awal mengatakan bahwa semua orang punya masa lalu ya. Tapi kita lihat apa yang sudah dia lakukan sekarang, begitu banyak yang sudah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan begitu ya. Memang benar ya, yang bagaimanapun juga yang paling cepat ngerusak itu ya orang dekat begitu ya, karena dia tahu kita pakai kayak gimana begitu. Sehingga kalau mau ngejatuhin ya gampang begitu. Hal ini juga yang dilakukan kalau saya lihat ya konferensi pers kemarin itu oleh Gary begitu ya. Yang kita lihat memang kemarin itu siapa sebenarnya yang menahan dituduhkan ke orang lain begitu ya, donasi yang akan disumbangkan ke NTT. Tapi menarik Semeton ya, kita lihat bagaimana sih konferensi pers ya yang dilakukan oleh Gary. Ini dia. Untuk pemindahan donasi itu gimana, Bang? Iya, katanya kan dipaksa nih. NP sendiri dipaksa dan harus mengiyakan bahwa donasi tersebut akan dilimpahkan ke NTT begitu, Bang. Ini gimana, Bang? Ini dipaksa gimana? Justru itu kemauan yang bersangkutan. Kan tadi saya bilang uang itu saya yang komunikasikan. Saya komunikasikan ke Ibu NP, ke Bang Densu, gimana nih Bang, segala macam gitu kan. Bang Densu udah berkomunikasi sama Bang FA segala macam. Akhirnya datanglah tawaran dari Bang FA yang kemudian saya sampaikan, mau nggak duitnya dibagi 2 antara Mas AS dan Yayasan Bu NP. Tapi tetap jawaban dari beliau quote and quote seperti itu, 1 sen pun beliau tidak rela uang itu dikasih ke si Buta. Dan itu sudah berjalan. Yang mana? Laporan dari Abang, kalau bendahara kan besok tuh. Ya, kalau di laporan gimana Bang, proses itu sudah berjalan ya? Sudah dipanggil ya? Sudah, saya sudah diperiksa saya sendiri, nanti kemungkinan minggu ini atau minggu depan itu nanti bendahara. Laporannya atas apa? Laporan dari pihak pelapor itu apa aja? Kita melaporkan penggelapan 374, penggelapan dalam jabatan, penggelapan dana dalam jabatan. Yang dilaporkan inisial? Bang, kan beberapa Mulai kita ada SPT. Baik, nanti masih ya. Iya. Baik lagi sama klien saya ya. Di klien saya jadi ibu kopi gitu ya, ingin menekankan bahwa beliau ini merasa rekeningnya dipergunakan, dimanfaatkan kayak gitu. Gimana ya? Saya merasa ya karena kondisinya seperti itu ya saya tidak bisa kerja ya saya tidak tahu kalau ternyata akan ada seperti ini. Oke, karena ibu juga sebelumnya nggak paham. Baik. Jadi memang begitu sih seperti itu ya saya melanjutkan aja apa yang ada sebelumnya karena bendahara nggak cuma saya sebelumnya Sebelumnya juga dilakukan hal serupa berarti. yang saya tahu seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin mau nanya. Perihal pelimpahan dana donasi yang ke NTT kan berarti harus ada tanda persetujuan dari bendahara kalau untuk keluar masuk uang kan. Nah, ini kan menurut sebelah sana itu mengatakan bahwa bendahara tidak mengetahui hal tersebut. Itu gimana nih, Bu? Saya kan mengikuti beritanya kan dari media ya. Podcastnya Bang Densu, kemudian saya juga kadang-kadang bilang Mas Diri kapan berangkat, terus Bang Densu udah sampai NTT, udah sampai Labuan Bajo, dan saya juga tahu karena kita ya grup donasi waktu itu, ada grup donasi. Nah, saya tahu di situ Bang Densu sudah berangkat bersama timnya, ya saya berpikir ya sudah semuanya sudah clear, saya hanya menjalankan tugas mengirimkan donasi yang ada di
rekening yayasan karena waktu itu masih saya satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan rekening yayasan. Jadi ya saya transfer karena masih permintaan Mas Giri, Bu, besok kita mau belanja, tolong bisa ditransfer nggak hari ini? Saya juga baru tahu bahwa satu hari itu ternyata ada limitnya 500 juta per hari. Saya juga baru tahu karena tadinya saya mau transfer semua di hari yang sama, ternyata limit. Ada seseorang bernama NEF. Perlu dipertegas bahwa sampai saat ini klien saya memutuskan untuk bahwa sampai saat ini tidak ada satu mobil atau kendaraan pun atas nama yayasan, betul ya Bu ya, sampai hari ini ya Bu ya. Bahkan berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Giri, uang tersebut diduga dipergunakan untuk hal-hal lain. Begitu. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Dugaannya apa Pak? Itu. Ya, kalau dari saya, ini kalau saya jelaskan ya, katakan terkait apa namanya? Dugaan ya, dugaan ini. Jadi semasa saya menjabat sebagai ketua, itu kan memang saya ditugaskan untuk ya salah satunya untuk audit gitu kan, baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam melakukan audit secara internal maupun eksternal tersebut, kami memiliki temuan tentang aliran dana yang disebutkan dalam rekening tersebut untuk pembelian kendaraan operasional. Ada Ada notifikasinya. Dan memang dalam penyertaan itu, notifikasi itu yang saya ketahui itu memang diperuntukkan untuk pembelian satu unit mobil kendaraan yang kita duga saat itu ya, saat periode saya menjabat itu, mobil tersebut dibeli bukan atas nama yayasan. Bukan atas nama yayasan. Ya. Karena memang dari klien saya juga bilang nggak ada satupun kendaraan atas nama yayasan. Betul. Nah, oleh sebab itu saya dan tim kuasa hukum saya melakukan diskusi ya, konsultasi kepada aparat penegak hukum, maka hal tersebut itu kita uji, gitu kan? Karena apakah hal tersebut masuk dalam unsur yang dimaksud 374 atau tidak gitu kan, karena memang aliran dananya itu langsung ke bendahara, dari bendahara itu kepada sekretaris, dari sekretaris menurut keterangan bendahara itu ke dealer gitu kan. Nah itu yang saya telusuri pada saat itu. Saya minta untuk masing-masing penerima aliran dana pada saat itu untuk menyertakan lampiran mutasi rekening untuk pembuktiannya, gitu, agar supaya tidak ada kesan menutupi atau ikut membantu atau seperti apa. Dan kebetulan memang mungkin dari sisi klien Bapak mungkin berkonsultasi dengan Bapak segala macam, ya akhirnya dugaannya kuat juga. Gitu kan. Mungkin kalau memang klien Bapak dan tim ingin melakukan upaya hukum juga untuk memastikan bahwa tidak ada upaya tersebut, ya silakan aja. Baik, berarti Pak Giri sendiri udah melaporkan ya berarti ya? Ya, kalau dari saya sudah melaporkan. Oh, sudah melaporkan. Baik, dari klien saya juga akan melaporkan, tapi juga ditambahkan Pak nanti dengan pasal lain, yaitu di pasal tentang yayasan Pak. Oke. Begitu. Jadi saya lanjut ya. Jadi gini, relate sama apa ya? Hari ini saya datang dan meminta bantuan dari Ko Joseph, kuasa hukum saya gitu ya. Karena saya itu kan sudah keluar dari yayasan itu dari Juni 2024 gitu kan. Terus tiba-tiba di bulan apa ya kemarin itu ya? Di bulan Januari lah. Di bulan Januari tiba-tiba Mas Gary itu marah-marah ke saya. Nanya, bukan marah sih, dia mau klarifikasi saya, cuman agak kenceng gitu loh. Jadi kayak Bi, ini apa, lo bikin surat ini yang bikin lo apa, dia yang gitu kan, lo ini yang bikin lo gitu kan. Nah saya kan kaget ya, maksudnya saya nggak merasa bikin surat itu, terus saya nggak merasa juga tahu soal isi dari surat itu ya, maksudnya nggak merasa tahu dari, saya memang nggak tahu isi surat itu, maksud dari surat itu, terus tujuan surat itu buat apa gitu, saya nggak tahu. Tapi di situ ada tanda tangan saya gitu loh. Nah makanya saya ngomong sama Mas Gary, saya nggak tahu apa-apa.
saya nggak tahu soal surat ini, saya nggak tahu soal masalah mereka, terus uang yayasan kemana saya juga nggak tahu gitu ya kok ya. Iya. Makanya ya saya justru nggak takut gitu loh pada saat Mas Giri tuh ngomong salah gitu. Nah itu yang menjadi poin. Dan yang kedua gini, kan kita juga bisa lihat di podcast Curbang, Ibu NP sudah menyatakan setuju gitu kan, semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NP maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Pak Dodi, ya kan sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NP untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT, gitu. Karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu, maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta, gitu. Dan yang akhirnya kita ya sudah, terus maunya apa? Bahkan waktu itu Bang Densu sudah menawarkan, ini ada tawaran dari FA, beliau mau kalau uang ini dibagi 2, 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP tidak mau, tetap tidak mau, tetap mau uang itu ke NTT. Akhirnya kita meeting segala macam semua, kita pikirin oke, kalau ke NTT seperti apa. Nah itu sebetulnya video klarifikasi atau konferensi pers ya yang dilakukan oleh Gary. Tapi kok lucu nih netizen nih, kok lebih self-pok sama pengacaranya yang mirip opa-opa begitu ya, opa-opa Korea begitu ya. Ini babak baru kayaknya sih nggak babak baru, babak lanjutan lah ya, yang dimana ini kasus ini terus bergulir teman-teman ya, yang dimana dari pihak sana dari pihak sini juga sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing dalam hal saling lapor melapor, saling tuduh mentuduh begitu ya, yang nantinya menarik juga untuk kita reaksi dan kita tonton ya. Jaga persatuan dan kesatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.